Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Sajeng Prameswari dengan NIM 17116004 kelas ekstensi. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem pakar. Berikut adalah skema struktur dari sistem pakar. Sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu lingkungan pengembangan atau development environment dan pengembangan konsultasi atau konsultan environment. Lingkungan pengembangan sistem pakar digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar dalam lingkungan sistem pakar, sedangkan lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan pakar guna memperoleh pengetahuan pakar. Komponen-komponen yang terdapat dalam sistem pakar yaitu antarmuka pengguna atau user interface, basis pengetahuan atau knowledge base, akuisisi pengetahuan atau acquisition knowledge, mesin inferensi atau inferensi engine, workplace, fasilitas penjelasan perbaikan pengetahuan. Akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition adalah akumulasi, transfer, dan informasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Dalam tahap ini, knowledge engineer berusaha menyerap pengetahuan untuk selanjutnya ditransfer ke dalam basis pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari pakar, dilengkapi dengan buku, basis data, laporan penelitian, dan pengalaman memakai. Sistem pakar ada 5 tahapan yang harus dilakukan, yaitu 1. Identifikasi, merupakan tahapan untuk menganalisa permasalahan yang ada dengan menentukan batasan masalah yang akan dianalisa, sistem pakar yang terlibat, sumber daya yang diperlukan, dan tujuan yang akan dicapai. 2. Konseptualisasi, merupakan tahapan di mana pengetahuan dan pakar menentukan konsep yang kemudian dikembangkan menjadi suatu sistem pakar. Dari konsep tersebut, unsur yang terlibat akan dirinci dan dikaji, hubungan antara unsur serta mekanisme yang pengendalian yang diperlukan untuk mencapai sebuah solusi yang terbaik. 3. Formalisasi, merupakan tahapan di mana hubungan antara unsur digambarkan dalam bentuk format yang biasa digunakan dalam sistem pakar. Tahapan ini juga menentukan alat pembangunan sistem, teknik inferensi, dan struktur data yang digunakan pada sistem pakar. 4. Implementasi, merupakan tahap yang sangat penting karena disinilah sistem pakar yang dibuat akan diterapkan dalam bentuk program komputer. 5. Pengujian, merupakan tahap di mana sistem akan dipakai dan diuji keakuratannya serta kinerja sistemnya, sehingga didapat hasil yang efisien. Suatu sistem pakar disusun oleh 3 modul utama, yaitu 1. Modul penerimaan pengetahuan. Sistem berada pada modul ini pada saat ia menerima pengetahuan dari pakar. Proses pengumpulan pengetahuan yang akan digunakan untuk pengembangan sistem dilakukan dengan bantuan knowledge engineer. Peran knowledge engineer adalah sebagai penghubung antar suatu sistem pakar dengan pakarnya.
2. Modul konsultasi. Pada saat sistem berada pada posisi memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh user, sistem bakar berada dalam modul konsultasi. Pada modul ini, user berinteraksi dengan sistem dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Modul penjelasan. Modul ini menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh sistem atau bagaimana suatu keputusan dapat diperoleh. Inferensi adalah proses yang digunakan dalam sistem bakar untuk menghasilkan informasi baru dari informasi yang telah diketahui. Dalam sistem bakar, proses inferensi dilakukan dalam suatu modul yang disebut inferensi engine atau mesin inferensi. Ketika representasi pengetahuan atau RP pada bagian knowledge base telah lengkap atau paling tidak telah berada pada level yang cukup akurat, maka RP tersebut telah siap digunakan. Sekian penjelasan dari saya tentang materi sistem bakar. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.